Hari-hari yang kita lalui bukan berhenti, bukan berakhir, namun akan terus berkelanjutan hingga pada ajal yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan perjalanan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah pasti. Kehidupan dunia yang kita jalani akan kita tinggalkan. Maka marilah kita memahami bahwa kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah dalam menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam perjalanan yang panjang menuju akhirat. Karenanya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun bila hisabun wa ghadan hisabun bila amal. Kata beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya dunia itu berjalan, tetapi dia berjalan terus meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, demikian juga kehidupan akhirat juga berjalan. Namun demikian kehidupan akhirat berjalan semakin mendekat dengan kita. Kita hidup di dunia, dunia berjalan, namun perjalanan dunia ini terus meninggalkan kita. Kita meninggalkan dunia ini, dan akhirat juga berjalan. Kita menuju perjalanan kehidupan akhirat. Kita menghadapinya muqbilatan. Dan kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa likulli wahidatin minhuma banun. Pada setiap kehidupan dunia dan akhirat itu ada banun, pengikut-pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata beliau, hendaklah kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah SWT yang mengejar akhirat, kehidupan akhirat, bukan menjadi hamba-hamba yang mengejar kehidupan dunia. Fa innal yawma amalun, karena pada hari ini adalah amalan bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Adapun nanti kehidupan akhirat adalah hanya ada hisab, perhitungan amal, dan tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk beramal. Kehidupan dunia ini atau hidup yang kita jalani ini tentu memiliki tujuan. Dan kehidupan dunia yang kita jalani ini memerlukan perbekalan. Maka Allah SWT sudah mengingatkan kepada kita tentang tujuan kita diciptakan Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mewujudkan peribadahan hanya kepada Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah, orang tua diciptakan oleh Allah, dan anak-anak kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, semuanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan, merealisasikan makna peribadahan hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagaimana halnya ketika kita melakukan perjalanan, tatkala kita melakukan safar, kita memerlukan perbekalan. Maka demikian pula perjalanan yang panjang ini, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala memerlukan perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka sebaik-baik bekal adalah kita senantiasa mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa bukan hanya kita cari di bulan Ramadan, namun kita coba wujudkan, kita cari, kita usahakan ba'da Ramadan, setelah berlalunya bulan Ramadan, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi celaan bagi orang-orang yang melalui perjalanan, melakukan perjalanan, kemudian dia lalai dengan tujuan hidupnya, dengan tujuan perjalanannya. Dia lalai dengan apa yang harus dikerjakan dalam urusan perjalanannya, dalam safarnya. Maka demikian halnya orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tercela, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyempatkan dirinya untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyempatkan dirinya untuk membaca kitabullah, tidak mau menyempatkan dirinya untuk mendengarkan nasihat-nasihat tentang agamanya, tentang kebaikan kehidupan akhiratnya. Allah Ta'ala mengingatkan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian semua mengira kamu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala abas, sia-sia, dan kamu sekalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah peringatan sekaligus celaan bagi orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunianya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan baginya untuk hidup. Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya, bagaimana kehidupan dunianya tercukupi, bagaimana rumahnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana perutnya, bagaimana pakaiannya. Namun dia lupa bagaimana taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula tatkala kita dalam melakukan perjalanan tentu akan menghadapi banyak ujian. Dan perjalanan kita menuju kehidupan akhirat, menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana banyak hambatan. Syaitan tidak akan membiarkan hamba Allah Subhanahu wa taala mustaqim, terus lurus. Tentu akan banyak godaan-godaan yang akan dilakukan. Maka marilah kita berhati-hati dari godaan-godaan syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita menjadikan syaitan itu musuh, bukan menjadi sebagai kawan, tidak dijadikan sebagai panutan. Akan tetapi hendaklah syaitan sebagaimana yang Allah taala ingatkan adalah musuh bagi kita, maka hendaklah kita menjadikannya sebagai musuh. Dan Allah taala mengingatkan, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya saja syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka hendaklah kamu jadikan dia itu musuh, bukan dijadikan sebagai kawan. هذا القرآن يوحدنا